Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, terima atau tidak terima, siap atau tidak siap, kejahatan dan musuh akan senantiasa berada di sekitar kita. Hidup ini bukan soal bagaimana tidak menghadapi kejahatan, bukan soal tidak menghadapi musuh, tetapi persoalannya bagaimana kita menang atasnya. Karena seringkali pada dasarnya Tuhan mengizinkan kejahatan dan musuh ada di sekitar kita. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan yang baik mengizinkan kejahatan dan musuh ada di sekitar kita? Yang pertama, agar kita belajar berserah senantiasa. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita kalau menghadapi musuh, kita jadi orang-orang yang panik, kita jadi orang-orang yang mudah emosi, kita jadi orang yang mudah kecewa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, padahal Tuhan cuma mau inginkan kita belajar berserah, bahwa aku Tuhan yang memelihara kamu. Ada saatnya Tuhan suruh kita menghadapi, ada saatnya Tuhan minta kita berdiam, dan Tuhan yang akan menyelesaikan buat kita. Jadi ingat, seringkali Tuhan mengizinkan kejahatan dan musuh ada di sekitar kita agar kita belajar berserah. Yang kedua, agar kita belajar untuk fokus hanya pada Tuhan. Mau ada masalah kek, mau ada musuh kek, mau ada kejahatan di sekitar kita, jangan terpengaruh, jangan juga terseret, tetapi belajar fokus. Karena selama kita memandang Tuhan, Tuhan sendiri akan menghindarkan kita dari tangan musuh. Tuhan sendiri akan membela kita dari segala kejahatan. Tuhan sendiri akan menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari seringkali Tuhan mengizinkan kejahatan dan musuh di sekitar kita agar kita memiliki pengalaman-pengalaman indah dengan Tuhan. Justru betapa indahnya pengalaman Daniel yang dibuang ke gua singa menghadapi kejahatan dan musuh, tetapi kemudian dilepaskan oleh tangan Tuhan yang kuat. Betapa indahnya pengalaman dari Daud yang harus menghadapi Goliat, tetapi dilepaskan Tuhan dari tangan musuh dan kejahatan. Oh saudaraku, betapa indahnya pengalaman-pengalaman dari Sadrak, Mesak, Abednego yang harus dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, tetapi Tuhan menjauhkan dari kejahatan dan musuh. Oh lihat betapa indahnya pengalaman Nuh yang membangun bahtera. Oh dibicarakan, diserang, orang tidak menyukainya, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan menghindarkan Nuh dari tangan kejahatan dan musuh, sehingga memberikan pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa seringkali Tuhan izinkan ada kejahatan dan musuh di sekitar kita, agar kita dapat mempraktekkan firman, bahwa kita dapat makan di hadapan para lawan kita. Daud sendiri yang berkata dalam Mazmur pasal 23, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyediakan bagi kita piala yang penuh melimpah. Bahkan dia menyediakan hidangan buat kita di hadapan para lawan kita. Artinya apa? Kemenangan buat kita menjadi pasti, karena musuh boleh dengan segala rancangan-rancangan jahatnya di sekitar kita, tapi kita menikmati hidangan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita
jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menghindarkan kami dari tangan musuh. Wah, itulah Allah kita. Ada saatnya Dia izinkan kejahatan dan musuh di sekitar kita. Tetapi kemudian ketika Dia melihat iman kita teguh, ketika Dia melihat langkah kita tepat, maka tangan Tuhan sendiri akan menghindarkan kita dari segala tangan musuh. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang menghindarkan kami dari tangan musuh, kita mau sama-sama belajar dari Esra pasal 8. Esra pasal 8 ayat yang ke-31, Esra pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya ke-36. Esra pasal 8 ayat 31 sampai 36, demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop tiba di Yerusalem. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada saatnya bangsa umat Allah ada di sekitar kejahatan dan musuh yang coba menyerang. Tetapi ada saatnya tangan Tuhan kemudian melindungi dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Ayat yang ke-32, maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uriah yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas. Dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yeshua dan Noaya bin Binui, orang-orang Lewi. Ayat 34, semuanya dihitung dan ditimbang kembali dan jumlahnya timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada saatnya Tuhan mengizinkan di sekitar kita ada hal-hal yang mengecewakan, menyakitkan, dan mendatangkan beban buat kita. Tapi ada saatnya ketika Tuhan melihat kita lulus dari ujian yang Tuhan izinkan terjadi, maka tangan Tuhan yang kuat akan menghindarkan kita dari segala tangan musuh. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat dihindarkan dari tangan musuh? Yang pertama sederhana, jangan buat musuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang iblis itu seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mau coba pakai apa saja, iblis mau coba pakai siapa saja. Tetapi dari kitanya, jangan buat musuh, jangan buat permusuhan. Walaupun ada perbedaan, anggaplah perbedaan bukan sebagai awal dari keributan dan permusuhan, tetapi anggaplah perbedaan sebagai kekayaan, kemuliaan yang Tuhan sediakan. Persoalan kita gampang sekali cari musuh. Saudara, selalu saya bilang, orang yang mudah cari musuh adalah orang yang susah berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang mudah cari musuh adalah orang yang selalu melihat kegagalan dalam hidupnya. Tidak selamanya kita jumpai keadaan bisa seperti yang kita harapkan. Kita tidak mungkin jumpai semua orang bisa persis seperti yang kita mau. Tetapi belajarlah mengerti bahwa Allah izinkan perbedaan-perbedaan ini untuk menjadikan kita orang-orang yang luas dalam berpikir, kaya dalam iman, dan kaya akan pengalaman. Karena itu jangan buat musuh dalam hidup. Kalau ada orang yang menyakiti kita, berkati. Kalau ada orang yang rancangan yang jahat buat kita, tetap doakan untuk hal-hal yang baik. Jangan pernah mengutuki orang. Aduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang buat saya itu hatinya busuk sekali. Senangnya itu ngutukin orang supaya dia lumpuh, supaya dia buta, supaya dia tuli, supaya dia ketabrak mobil. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itu kan orang yang hatinya busuk, saudara-saudara. Karena itu jangan buat musuh lah. Orang boleh rancangan yang jahat buat kita, orang boleh maki kita, orang boleh kutuk kita, tetapi kita ada untuk menjadi berkat, saudara-saudara. Kita tahu bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Jangan ikut-ikut jahat, saudara-saudara. Katanya kan kita adalah orang-orang sorgawi, kita warga kerajaan sorga, sehingga kita diperlakukan bagaimanapun di muka bumi, tetap tunjukkan bahwa kita warga kerajaan sorga yang dalam hidup kita penuh dengan berkat dan kasih karunia yang sempurna. Jadi ingat bagaimana kita dihindarkan dari tangan musuh. Jangan buat musuh. Lalu
Lalu yang kedua, bagaimana kita dihindarkan dari tangan musuh? Selalu berjalan dalam tuntunan roh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan orang-orang yang berjalan dengan tuntunan logika. Ya tapi pendeta kan gak bisa, logikanya kan begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya setuju dengan logika, tetapi logika ada di bawah hukum roh, saudara-saudara. Jangan tempatkan hukum roh di bawah hukum logika, karena ada saatnya logika tidak dapat berpikir lagi, tetapi iman kepada Allah Roh Kudus tetap akan menuntun kita dalam kehendak kemuliaan kuasa yang sempurna. Haleluya. Jadi bagaimana agar kita dihindarkan dari tangan musuh? Jangan buat musuh. Lalu yang kedua, selalu berjalan dalam tuntunan roh, maka hati kita lembut, langkah kita tepat, keputusan kita benar, dan jalan-jalan kita berkenan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana agar kita dihindarkan dari tangan musuh? Jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara. Saudaraku, sering kali kita beri kesempatan kepada iblis, dan iblis itu kalau lihat celah, di situ dia bawa musuh, dan di situ dia menjajah hidup kita. Makanya Alkitab ingatkan kita, jangan beri kesempatan kepada iblis, tetapi taruhlah kesempatan untuk berkat Allah, damai Allah, sukacita Allah di hati kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bagaimana agar kita dapat dihindarkan dari tangan musuh. Jangan biarkan diri kita terus terintimidasi. Iblis senang sekali mengintimidasi kita. Kamu memang udah gak benar, kamu memang gak layak, hidup kamu memang hancur, hidup kamu memang berantakan. Jadi akhirnya kita tambah emosi, akhirnya kita tambah bikin musuh di sekitar kita. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, belajar bersyukur, karena waktu kita pandang salib, waktu kita pandang darah yang tertumpah, kita pandang Golgota, kita pandang anugerah yang Kristus kerjakan buat kita, maka kita tahu dosa kita sudah ditebus, kita warga kerajaan sorga, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita hadapi tantangan dengan sukacita yang Tuhan sediakan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia Tuhan boleh terus menjamah, sehingga kami dihindarkan dari segala tangan musuh. Bahkan kalaupun musuh ada di sekitar kami dikuatkan untuk tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.